Sementara di Italia itu undang-undangnya, kebijakan, polisinya itu kacau gitu. Stadion itu tidak boleh dimiliki oleh klub. Serie A ketika dimajukan siang hari, penonton boykot, tidak mau masuk stadion. Ya, Waduh. susah karena mereka harus il dolce far niente setelah makan siang bareng keluarga di hari Sabtu atau Minggu. Ya, makanya kenapa ketika kemudian ada pemain muda gitu yang memutuskan untuk ke Serie A gitu pas lagi masa prime-nya, itu dianggap sebagai penurunan karir gitu karena main di liga aki-aki gitu kan kayak siapa Origi terus Temi Abraham terus siapa lagi tuh yang dianggap ya udah itu kayak liga buangan aja gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Alan, selamat datang kembali di Brams FC, Talk About Football yang hadir membicarakan sepak bola dari berbagai sudut pandang karena sepak bola senantiasa menarik untuk dibahas. Dan kita untuk kali ini hadir di YouTube ya. Setelah kemudian biasanya di Spotify, sekarang kita hadir di YouTube ya. Setelah kemudian mungkin 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu kita mengundang dari Box to Box ada Bang Tio Utomo. Nah, kali ini saya mengundang orang yang tentu saja menarik. Kenapa? Karena beliau ini fans salah satu klub Serie A yang kemarin habis juara gitu ya, yang katanya langitnya cerah tapi bintang, langitnya gelap tapi ada bintangnya ada 2 gitu ya. Ih, Oke, yang sayangnya harus dikalahkan sama tetangganya di Copa Super Copa gitu ya. Oke, ya, ada Mas Dias. Pripun kabarnya Mas Dias? alhamdulillah, Mas Afiq. Alhamdulillah. Nih gimana nih kabar Inter? Inter sih peringkat 2 ya sekarang ya. Iya, peringkat dua dengan sisa tabungan satu match. Wah, saya tabungan 1 match tuh. Bisa nggak yang ngejar Napoli kira-kira? Bisa sepertinya, asal Hmm, konsisten sih, asal asal konsisten. konsisten. Enggak Dan kena. asal Conte kepleset gitu ya. Ya, dan nanti Conte kepleset. Sebenarnya perlu perlu diralat juga tadi. Bukan hanya salah satu fans Inter ya, tapi Hmm. atau salah satu fans klub di Italia, tapi memang fans Serie A gitu. Oh, fans Serie A kayak. Apa? Fans Tapi kalau boleh tahu Mas Dias sebelum kita ngobrol soal Serie A, Mas Dias tuh nonton Serie A dari kapan tuh? 94. 94. 94 tuh berarti wah lama juga ya 94 ya. Itu tuh yang juara siapa waktu itu? Waktu itu lupa ya aku ya. Juve. Mungkin ya more or less ya, tapi kayaknya kayaknya perlu perlu nanti di cek lagi gitu. Jadi Oke. zaman-zaman jadi gini ceritanya. Ada hubungan emosional WD. Ada Oke. hubungan emosional antara Inter akhirnya dengan Arsenal dengan Spurs gitu. Hmm. Oh, kenapa kok bisa begitu? Karena pada saat itu pertama kali nonton Inter eh apa namanya ngefansnya itu sama Paliuka kipernya. Mm-mm. Nah, satu lagi sama si Dennis Bergkamp Oh, Bergkamp Arsenal ya. sama Arsenal. Nah, dia kan moncernya di Arsenal banget tuh. Mm-mm. Tuh, terus habis gitu eh sama satu lagi di Spurs ini si Jurgen Klinsmann Oh, gitu. iya ya, tahu 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 tahu. Nah, di situ Klinsmann yang jadi pelatih bukan? iya, Jurgen Klinsmann Oh, jadi jadi iya. pelatih gitu. Itu kan itu kan sebelum ke Spurs kan dia di Inter dulu tuh. Itu 92 masa tua banget aku. Oh, enggak, sorry. Ini aman kok Iya. aman-aman. Aman ya. Iya, berarti berarti 92 93 kali ya. Hmm, oke oke. Itu momen-momen masih masih kenal Jurgen Klinsmann pada saat itu kan. Karena Hmm. memang aku masih dikenalin Serie A itu sama bapak yang notabene adalah fansnya AC Milan begitu. Mm-mm. Fansnya AC Milan. Nah, itu tahun 92 itu udah kelar dia di Inter udah ke Spurs. Tapi nonton ada pertandingan keren waktu itu Spurs lawan Wimbledon. Itu Mm-mm. kejar-kejaran sampai akhirnya skor 2 habis gitu Klinsmann itu hat trick kalau nggak salah itu sampai skornya jadi 5-2.
Hmm. Spurs menang waktu itu. Itu bangetnya itu SD sampai kemudian ngikutin Inter banget itu 96, 97 itu ya. Hmm. Gitu. Tapi bukan kemudian yang ini juga ini ya perbedaannya fans bola zaman sekarang sama zaman dulu ya. Zamanku dulu nggak Hmm. ada ceritanya kemudian kita saling menjelekkan sampai yang gimana gitu kan. Nggak seperti sekarang gitu. Iya. Kemudian Iya. pasti apa kalimat-kalimat atau kata-kata anjing-anjing keluar untuk fans Waduh. ada gitu. Jadi kita ya udah misalnya ketemu di sekolah gitu, wih Fiorentina menang, wih kayak begitu. Soalnya dulu kan Batistuta Hmm. kan keren banget, Hmm. Nggak berapa susah. Gabriel Omar Batistuta itu. Kemudian waktu itu ada siapa tuh pemainnya Portugal itu, yang habis itu pindah, Rui Costa, Batistuta, Ush, Rui Costa kan ke AC Milan. lama Itu juga ya. lama, lama. Kemudian di Lazio Hmm. itu Lazio Mancini. Hmm. Di Simone Inzaghi belum 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 ada apa-apanya waktu itu masih bocah dia mah. Simone Oh, Inzaghi. wah, lama juga ya kalau sekelas Inzaghi masih bocah. Ya, Inzaghi masih bocah. Jadi waktu itu gelandangnya itu Mancini sama Pavel Nedved. Sebelum Oh. kemudian Pavel Nedved ke Juve gitu. 2000-an apa ya? Lupa aku. Hmm, Terus pelatihnya Juve itu gila banget waktu itu Marcelo Lippi. Tapi legend tuh. Jan Inter ada Luigi Simoni, Gigi Simoni itu. Hmm. Aku sempat menyaksikan juga masuknya Yuri Jorkaev, kemudian si Zanetti, enggak, Hmm. Carlos enggak, Roberto Carlos tahunya dia udah main di Madrid ya waktu itu, tapi ternyata tahu juga kalau oh ternyata Carlos itu juga mantan pemain Inter Milan gitu. Coba dia Hmm. dipertahankan itu kan, wah itu bakal keren banget dulu saya. Kemudian masuknya Iya. Ronaldo Botak, nah itu jadi ya Hmm. lumayan lama dan dulu itu merata banget Mas kekuatan Hmm. tim-tim Serie A itu ya. Waktu itu kan ada Hmm. ada sebutan kalau di Serie A itu Magnificent Seven itu. Itu Hmm. kan dari bukan majalah tabloid, tabloid bola sama eh kalau di ini Jawa Pos. Jadi aku juga pembaca koran pada saat itu gitu. So Hmm. lama banget sampai aku kuliah juga masih pembaca koran yang setia kok. Nah, Hmm. jadi ngikutin berita itu gitu kan. Kalau dulu memang kekuatan itu merata bahkan sekelas Bolonya. Bolonya itu Hmm. punya BP Signori itu Hmm. tahun-tahun itu. Jadi keren-keren banget lah. Udinese sekelas Udinese waktu itu bombernya Oliver Bierhoff. Nah, Uh, Oliver Bierhoff. Bierhoffnya Oliver, MU. ah, Bierhoff Eh, nggak pernah. Yuk. Bierhoff pernah ke MU nggak ya? Oh, belum ya, Eh, enggak, bukan, bukan. Kayaknya eh, kayaknya ada yang namanya mirip, tar, lupa tapi. ke Milan dia dari Udinese Oh, oh, iya, kemudian iya, iya, Milan, Milan, Milan. Milan dan Malah MU sih. ya, akhirnya nggak ada itu ceritanya kalau zaman era-era 2000-an itu sebelum Calciopoli ya sebelum 2006 itu nanti juga kita bahas sedikit Calciopoli itu itu kan emang apa namanya akhirnya mengerucut ke tiga tim besar Juve, Hmm. Inter, Milan itu karena mereka pada ngeborongin pemain-pemain bagusnya di Serie A itu dikumpulin semua jadi satu gitu. Kayak misalnya Inzaghi dari Sampdoria itu diambil ke Juve, dari Juve diambil ke Milan gitu walaupun akhirnya dia jadi legend di Milan gitu kan ada David Hmm. Trezeguet macam-macam lah Iya. waktu. Tapi kemudian ada tahun 2000 tuh aku ya walaupun pada saat itu Inter apa peringkat 8 ya waktu itu enggak waktu itu masih namanya masuk Piala Intertoto. Oh, Eh, Intertoto sekarang setar apa? ini yang UECL, UECL Oh, Conference League. Conference League itu Iya. setara Conference League itu. Dulu kan sempat hilang kan Intertoto terus Iya. jadi Winners Cup itu kan dulu Piala Hmm. Winners itu ada itu kemudian pada saat itu 2000 kalau nggak salah pas 99 aku lupa. Itu AS Roma juara. Itu epic banget udah. AS Roma Hmm. juara itu Marco Del Vecchio, kemudian Vincenzo Montella.
Batistuta masuk nggak ya? Aku lupa aku. Dia di Fiorentina. Oh, oh masuk masuk. Dia itu waktu itu ngegolin ke gawangnya Fiorentina terus dia nangis itu. Waktu dia Pak Hmm, Roma itu era-era yang Serie A itu gila banget itu dan Serie A itu juga yang menimbulkan konflik antara aku dengan ibu gitu. waduh, Karena kok. ya, jadi Serie A main itu kan minimal paling sore jam 9 kan. Jam 9 Ya. dan juga jam 10:30 jadi biasanya ada dua pertandingan jam 9 sampai 10:30 terus nanti jam 11 ada pertandingan lagi gitu. Karena itu kalau bapak itu mengizinkan nonton gitu. Jadi Hmm, s- semacam apa ya? Ada seperti tempat tidur, bukan tempat tidur juga sih. Semacam bukan sofa juga, jadi semacam sandar-sandaran begitu di hmm, depan TV. Nah, udah kalau aku itu disuruh udah apa nonton boleh tapi sambil tidur gitu kan. Wah, nggak ada tidurnya itu hmm. nonton itu. Ini udah malam besok sekolah bla 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 gitu itu menimbulkan Hmm, konflik. Kalau yang hmm, pertandingan-pertandingan match ya biasanya hari Minggu itu Minggu malam itu wah itu ini banget apa konflik banget gitu. Kalau hmm. hari Sabtu oke, masih boleh nonton tapi hari Sabtu akhirnya lebih suka nontonin yang karena sore sih mainnya si Liga Inggris itu akhirnya dari situ kenal Iya. Liverpool segala macam tapi awal kali kenal Liga Inggris ya Spurs sama Arsenal itu sih gitu Hmm, jadinya. Jadi anak 90-an yang doyan banget nontonin bola terutama Serie A ya hmm. fansnya Serie A termasuk Chievo Verona pada Us, saat itu Devo keren-keren Verona. Verona itu kemudian ada Hellas Verona juga kan. Ya pada Hmm, saat itu tim kuat di Serie A bukan cuman satu dua tiga tim aja gitu. Jadi perebutan perebutan juara pada saat itu ya bukan juara sih kalau juara biasanya Juve ya. hmm. Dari pertandingan ke pertandingan itu seru banget Hmm, kita permainannya. Beda sama Liga Inggris. Liga Inggris kan dikit-dikit umpan ke gelandang, tendang ke depan, jeduer gitu. Bukan bahkan hmm, ada tahun 98 99 kalau nggak salah ya itu yang moncer-moncernya MU itu David Beckham eh, bikin gol dari tengah lapangan. Jadi itu hmm. termasuk pada saat itu gol yang wih kita itu anak-anak sekolah itu kalau nonton itu wih keren banget itu. Iya kalau nggak salah sebelum Piala Dunia itu atau iya sebelum Piala Dunia waktu Munchen kalah 2-1 dari MU itu. Nah, di season yang sama kalau nggak salah itu MU Hmm. di Beckham di Liga Inggris bikin gol yang keren itu. Tapi tetap kalah sama Serie A karena MU Hmm. MU lagi. Siapa namanya? Liga Inggris itu kan mainnya kick and rush gitu. Oh, Eh umpan dikit-dikit di belakang, main-main dikit, tendang ke depan, jeduer gitu. Strikernya lari, gelandangnya lari gitu. Beda sama Serie A yang mainnya dari kaki ke kaki, terus pertahanannya kan gak ngeri kan. Jadi pemain hmm, gelandang itu bisa jadi backnya maju dikit, ntar backnya hmm. kelewatan, pemain gelandang bertahan, backnya mundur gitu. Itu catenaccio-nya, apa bacanya? Catenaccio. Catenaccio. Ah. Catenaccio-nya itu keren banget gitu. Hmm, Dan akhirnya sampai Piala Dunia 98 jagoin Italia gitu. hmm. Jagoin ya tapi karena Italia kalah ya udah deh jagoin ini Ronaldo Nazario Brazil gitu. Kalah juga, Hmm. kalah sama Zidane, kalahnya sama Prancis pula sama Zidane pemain Juve. Wah. Hmm. Wah, semakin kebakaran jenggot. Ya, tapi waktu itu kan ada Yuri Jorkaev. Oh ini ada pemain Inter juara gitu. Oh, Ya oke itulah oke. ya tahun-tahun itu. Apa yang kemudian membuat Mas Dias interest sama Inter waktu itu? Maksudnya ketika klub-klub banyak gitu di Serie A, tapi akhirnya memilih Inter. Apa ya? Ketika nonton langsung suka aja gitu. Kayak Hmm. kita nggak bisa mengatakan atau apa namanya memberikan alasan jatuh cinta pada sebuah klub itu itu
susah banget sih gitu kan. Kalau kita lihat alasannya kenapa yang jelas mungkin ada faktor emosional juga ya karena bapak itu AC Milan, Milanisti bapak itu, bapakku itu Oh. Milanisti. eh Kayaknya jadi rivalnya bapak seru sih. Jadi loh, ada AC Milan, ada Inter Milan gitu. Kemudian Hmm. akhirnya di Inter Milan, nah itu Dennis Bergkamp itu sebenarnya gitu yang Hmm. yang bikin aku seneng Inter pada saat itu gitu. Oke. Situ. Terus Oke, habis gitu oke. Zanetti masuk, lihat wajahnya di koran itu waktu itu, ih ganteng juga nih pemainnya Inter gitu. Jadi Hmm. suka. Ya itulah ya faktor-faktor emosional gitu. Sampai ke bawa-bawa SD kelas 5 ada teman sebangkuku juga suka sama Inter. Jadi kita, wah iya keren nih, ini begini-begini. Wah itu Hmm. darah daging begitu kan. Oke. Iya, memang apa ya, banyak hal untuk jadi alasan kita bisa suka sama satu klub ya. Kalau Mas Iya. Des kan khususan case-nya kan Inter Milan gitu ya. Nah, Iya. apa namanya? Dan tadi juga sudah diantarkan kita terkait dengan bagaimana di era itu ya, di era 90-an, di 2000-an awal ketika Serie A menjadi kampion dari kompetisi sepak bola Eropa Iya. gitu ya. Yang dimana rating tertinggi ada di Serie A gitu dan orang-orang nonton Serie A gitu. Makanya kenapa orang tua kita gitu. Maksudnya kita apa kita dalam konteks ini saya sebagai Gen Z gitu ya. Itu kemudian apa banyak yang suka klub-klub Serie A gitu ya dan kayaknya agak agak sulit untuk menemukan fans IPL apalagi fans La Liga gitu di apa di era itu gitu karena ya Keren tadi itu. IPL tayangnya siang La Liga belum terlalu apa belum terlalu hype di masanya gitu jadi ya kebanyakan ya Serie A gitu. Nah, kita mungkin akan bicara kekinian gitu ya soal Serie A Iya. gitu ya karena tentu saja dalam beberapa tahun terakhir nih Serie A pamornya lumayan turun gitu ya. Bahkan ini tuh ada sebenarnya ada artikel menarik Mas Des. Jadi ini tuh kutip dari Football Italia gitu. Jadi judulnya nih menarik gitu. Serie A Hmm. spending lowest in almost 20 years as Premier League and Chelsea dominate January window gitu. Ini apa namanya tayang 1 Februari 2023 gitu. Jadi mungkin 2 tahun yang lalu tapi mungkin masih relate ya. Jadi kalau di sini tulisannya adalah Sky Sport Italia highlights that Serie A club spending in January was the lowest in 70 years, while Premier Hmm. League clubs invest sekitar 829 juta euro gitu, including Chelsea 320 juta gitu. Ya anggaplah Chelsea itu apa namanya anomali lah gitu kan. Berarti dikurangi Iya. 320 ya sekitar 300 juta lah gitu. Nah, sedangkan Italian sides in the top flight spend 31 juta euro combined and as highlight by Transfer Market and Sky Sports Italia only 16 transfer came Hmm. with actual spending for Serie A clubs gitu. Jadi yang dikeluarkan Serie A di waktu itu hanya sekitar 31 juta euro waktu itu. Dan Hmm. kayaknya tren itu juga berlanjut ke beberapa ini ya. Walaupun kayaknya di transfer di jendela musim dingin kemarin tuh kayaknya beberapa klub Serie A tuh cukup ini ya, cukup sibuk ya gitu ya. AC Milan ada Ya, 5 penandatanganan, terus Inter ada nggak ya Inter? ada satu Zalewski. Oh ya, terus Terus, kemarin Torino meresmikan Cesare Casadei gitu dari Chelsea dan ada beberapa klub-klub lainnya yang juga turut apa namanya sibuk di bursa transfer. Tapi kalau melihat Serie A sekarang gitu, kita mungkin ke topik apakah kemudian Serie A masih laku gitu ya dengan melihat pamornya sekarang yang sudah mulai turun dan kalau memang dia nggak laku apa yang membuat dia sekarang jadi nggak laku gitu? wah itu sebenarnya kasihan banget ya. Ya kalau tadi ada artikel seputar perbandingan di Serie A dibandingkan dengan Chelsea loh, ngeri loh. Mhm. Perbandingannya itu klub ke liga begitu. Nah, ada satu apa ya? Ini yang nyebelin sih sebenarnya. Jadi masyarakat Italia itu dia nggak maju karena punya kebiasaan kebiasaan yang eh,
apa ya, bilang bodoh tapi itu budayanya orang gitu. Tapi ada kebiasaan yang sebenarnya membuat mereka nggak bisa maju. Itu namanya Apa tuh? dolce far niente gitu. Oh, Dolce Far Itu Niente, ya. artinya il dolce far niente itu ya il dolce far niente, the sweetness of doing nothing, nah gitulah. Gitu. Oh, Jadi kebahagiaan nggak melakukan apa-apa, leyeh-leyeh kalau kata orang Indonesia itu. iya, Nah, iya, iya. karena gini ceritanya, jadi bayangin, dulu RCTI itu nayangin Liga Serie A gitu kan. Tuh Hmm. bapak-bapak yang sekarang udah jadi kakek-kakek, bahkan sudah selesai gitu hidupnya, udah jadi buyut bahkan, itu nonton Serie A itu malam gitu, Hmm. 00.30 gitu kan. Iya. Jam 11 misalnya, jam 11 itu pertandingan kedua. Atau someday Italia pernah bergeser di jam-jam malam, derby-derby itu malam pasti. Iya, Jadi kalau jam Milan sama satu, jam Inter itu 2 udah gitu-gitu. aduh, jam 2, apalagi Inter Juve, walaupun penontonnya itu penontonnya itu ini ya, penontonnya banyak juga. Maksudnya Mm-mm. penonton televisi ya, kita bicara soal televisi gitu. Itu sebenarnya banyak juga pada saat itu. Nah, kemudian hari ini eh mereka yang sudah tua-tua itu udah ingat akhirat semua Mas Bram gitu loh. Jadi Waduh, udah malam-malam nggak susah, nontonin bola. susah. Iya, Iya. heeh, saya aja udah nonton apa bola itu udah nonton highlightnya aja lah gitu. Mm-mm. Udah nggak kemudian yang nontonin banget apa Mm-mm. itu enggak gitu. Nah, sementara eh, anak yang zaman sekarang, anak-anak muda apa namanya, milenial, Gen Z Mm. itu kemudian mereka ketika harus apa namanya, tidur malam-malam begadang untuk nontonin liga aki-aki yang isinya orang-orang tua main bola, itu bagi mereka nggak akan sangat tidak menarik gitu, apalagi kemudian exposure media ini pasca 2006 kasus Calciopoli, sebenarnya ada skandal tahun 80-an ya, Mm-mm. waktu itu sebenarnya ada tapi nggak terekspos secara besar-besaran gitu. Jadi sebenarnya di Serie A sendiri itu kan ada tahun 80 itu kan ada Toto Nero gitu. Mm-mm. Jadi ada skandal Toto Nero ya, semacam pengaturan-pengaturan skor begitulah. Kemudian ada Poli. Kemudian terakhir kemarin ada Plus Valenza yang Juve memalsukan laporan keuangan transfernya itu. Sampai Wah, dikurangi poin. begitu-begitu. Nah, akhirnya ya sampai degradasi sebagai sepak bola yang katanya bagus, liga yang katanya bagus, tapi kemudian terjadi hal-hal semacam itu. Maka exposure media pada saat itu adalah exposure-exposure yang jelek gitu, dan itu kerasa banget 2006 walaupun Italia kemudian keluar jadi juara Piala Dunia. Nah, setelah itu drop tahun 2007 2008 itu ya Inter juara, kemudian 2008 2009 Inter lagi juara, terus begitu. Yang kemudian bagus banget ya 2010 2010 ketika eh, Jose Mourinho itu berhasil treble winner gitu kan. Ngelatih Inter 2 tahun kemudian treble winner di tahun keduanya. Udah setelah Jose Mourinho hilang gitu kan, kemudian pemain itu juga nggak begitu dikenal. Kemudian setelah itu ada apa itu namanya FFP ya dari Mm. Financial UEFA, fair play. Financial Fair Play, yang akhirnya membuat klub-klub itu harus merekatkan ikat pinggang begitu, mereka nggak bisa Mm. jor-joran beli pemain karena memang penghasilan mereka atau ya pendapatan mereka dari stadion itu juga nggak begitu bagus. Sebenarnya kalau stadion itu ya bakal begitu-begitu aja sih, karena kalau penonton stadion itu apa ya, dipakai untuk operasional klub itu habis gitu. Sebenarnya yang paling bagus penghasilan klub sepak bola itu kan hak siar sebenarnya. Dari hak siar. Kemudian dari hak siar itu mengekspos klub. Nah, dari situ ketika klub itu terekspos, maka Mm. ya, it's all about business gitu. Maka investor akan masuk gitu loh. Sebagai contoh aja, 2010 siapa pemenang Ballon d'Or? Messi Bang. gitu. Oh ya, Padahal masih masih. Ah. Messi Ballon d'Or 2010, padahal
Barcelona di Champions League kalah sama Inter. Kemudian setelah itu Inter sendiri atau pemain-pemain Inter sendiri seperti Diego Milito itu menjadi penentu yang luar biasa itu kan, sampai kemudian bisa bawa treble winner. Ada Wesley Sneijder juga yang setelah moncer tampil di Inter ketika Piala Dunia 2010 Hmm. itu dia bareng Belanda itu mainnya juga luar biasa keren, tapi nggak dapat masuk 10 besar pun enggak gitu, padahal Hmm. eh adalah pemenang treble winners gitu kan. Nah, tapi kenapa kok bisa seperti itu ya? Sederhananya aja. Ya it's all about business gitu. Kalau Hmm. apa namanya, sampai kemudian pemain Inter yang menang atau Liga Italia yang menang, apa untungnya bagi bisnis? Karena investor ngumpulnya itu di Spanyol sama di Inggris gitu. Sementara Liga Italia ini Hmm. siapa coba pemilik besarnya klub di Italia? Kedatangan dari Amerika itu ngancurin sepak bola banget gitu. Hmm. Kenapa? Karena mereka pengennya bisnisnya bisnis yang vulgar begitu kan. Sementara kalau kalau pemilik-pemilik atau investor-investor dari Arab itu kan memang mereka investasi yang kemudian mereka mau jor-joran demi apa? Sebenarnya ya demi yang sekarang ini bisa kita saksikan begitu, liga-liga Vulgar Eropa tuh itu dalam kemudian konteks apa, Mas Dias? vulgar itu gimana caranya mereka langsung mendapatkan keuntungan di saat itu juga gitu. Oh, ini ya apa namanya apa fast return gitu ya? Ya, jadi ROI-nya pengennya cepat, return of investment-nya pengennya cepat gitu. Sementara di Italia itu undang-undangnya, kebijakan, polisinya itu kacau gitu. Stadion itu tidak boleh dimiliki oleh klub. Ya juga kemudian investor nggak masuk, hak siar juga pasti nggak masuk, dapatnya kecil gini ya. Gitu. Contoh misalnya nih, contoh 2024 ini kan ada fenomena keren kan di Liga Inggris, ada Luton Town itu Iya, yang ha. stadion masuk perkampungan. Mm-mm. Itu Mepet rumah. keuntung ya mepet rumah itu kan. Itu keuntungannya atau hadiahnya itu 116 juta pound sterling gitu. Sementara pada musim yang Mm-mm. sama 2024 si bintang 2 tuh Inter, ketika dia juara hadiahnya hanya sekitar 25 juta euro gitu. Loh, Jadi eh, dari kita bahas itu sampai sekarang belum naik. ya belum lah, mau naik dari Waduh. mana? Mau naik Luton dapat 100 sekian, apa iya. Inter yang juara cuma dapat 25 juta. Jadi kalau kalau dirupiahkan itu Luton Town yang dia degradasi itu dapatnya 2,3 triliun. Sementara Inter Hmm, juara itu dapatnya cuma 435 miliar iya. gitu. Kacau. Ya Allah, dua Nah, puluh itu tiga juta euro gitu. karena pemerintahnya itu ya stadion itu dimiliki oleh pemerintah, nggak boleh dimiliki oleh klub gitu. Dan akhirnya Mm-mm. total pendapatan klub itu timpang gitu. Contoh misalnya kalau Premier League itu ya Mm. itu bukan rata-rata, ya secara ya bener sih rata-rata secara umum ya itu penghasilannya rata-rata mereka 6,1 miliar gitu, Mm-mm. belum Benar. hadiah, ini perputaran uang Iya. doang pendapatan. Kalau nanti misalnya kalau Manchester City dapat 122 triliun rupiah kemudian ditambah hadiah 3,5 triliun, itu hadiah nggak ada apa-apanya daripada penghasilan mereka dari jualan Mm-mm. merchandise, Mm-mm. eh berapa mereka bisa jual fasilitas. Nah, TV rights? belum gila. Hmm. Hak siar itu 3,2 miliar pound sterling, sekitar 64 triliun. Wush, Itu gede gila. Nah, juga ya. sementara Hmm. di Serie A, total pendapatan klub-klub Serie A itu hanya 2,9 miliar. Kalau tadi kan totalnya 6,1, ini Hmm. 2,9 gitu. Jadi cuma 46,4 triliun. Itu sepertiganya penghasilan klub Liga Inggris. Kemudian Benar-benar. miliarnya itu 1,5 miliar. Jadi cuma 24 triliun. Itu dikit banget gitu. Jadi Hmm. perbedaan itu ya jelas menunjukkan apa namanya gambaran bisnis sepak bola Hmm. di Italia dengan di Inggris itu. Nah, kemudian kalau Dan tadi Mas di Dia sebentar, mungkin sedikit motong ya. Mungkin soal stadion itu mungkin salah satu yang mungkin anak highlight juga ya adalah
kenapa kemudian pembeli klub Serie A tuh sepi gitu? Salah satunya kan karena stadion itu tidak dimiliki oleh klub gitu. Jadi itu kan ngaruh ke kapitalisasi aset klub kan gitu. Nah, kalau Oh. misalkan mau beli klub di Liga Inggris gitu, dia kan sudah punya sebenarnya stadion sendiri kan gitu. Sehingga itu akan jadi bagian dari kapitalisasi aset klub gitu. Dan itu kan Hmm. menguntungkan kan karena ibaratnya kan udah all in one kan gitu. Sedangkan kalau klub Serie A kan harus cari stadion lagi kayak gitu-gitu yang Ya. secara operasional gede lah gitu. Iya, iya, iya. Jadi apa namanya? Di Serie A dan Liga Inggris ini ada perbedaan ya stadion ya. Itu ngeri gede banget itu. Jadi contoh misalnya experience di Hmm. eh, Liga Inggris itu dengan di Serie A itu jauh gitu. Jadi kalau ya karena keterbatasan kepemilikan tadi itu ya. Dan nah parahnya begini nih. Ini yang Mm-mm. eh, apa itu tadi ya? eh yang menjadi budaya di Eropa begitu kan, Mm-mm. yang di Eropa, nah, di Italia. Nah, the sweetness of doing nothing tadi Mm-mm. itu, Dolce far niente. Il Dolce Far Niente itu ini juga akhirnya menghambat mereka gitu. Kenapa? Mm. Karena kepemilikan stadion ini yang tadi statusnya milik pemerintah kota itu Mm-mm. akhirnya ngapain sih? Toh dulu Serie A sudah bagus kok dari 90-an. Zamannya Mas Dias masih kecil bagus kok. Mas Dias aja nonton mulai dari SD apalagi sekarang gitu kan. Mm-mm. Ternyata hal yang semacam ini ya membuat mereka akhirnya menjadi liga yang usang karena banyak stadion Mm. di Italia itu kan nggak modern, dianggap kuno, fasilitasnya apa atap aja kalau pelindung dari hujan segala macam itu kan di Italia nggak ada, sementara Liga Inggris itu Mm-mm. udah bisa tutup gitu kan. Betul. Saya masih inget banget 2020 2020 2002 Mm. 2002 Inggris itu apa ya waktu itu IPL apa ini ya Barclay ya aku lupa. Tapi waktu itu nonton eh eh apa Liga Inggris itu jam 6 sore. Jadi maghrib itu ada tayangan gitu, ada tayangan Liga Inggris itu aku bayangin mereka pasti mainnya itu siang dan iya memang Mm. lihat kan di stadion di Liga Inggris itu memang memang masih panas banget itu kan. Jadi kita bisa Betul. ngelihat Yang eh, ketutup atap sama yang kena matahari itu ya, ini kelihatan banget tuh. kelihatan banget gitu. Nah, tapi itu hanya berlangsung beberapa musim aja gitu, 2 atau 3 musim itu kan. Sampai kalau nggak salah 2005 itu mereka sudah punya teknologi yang bisa cover Oh, panasnya yang atas stadion itu. dengan Mm. yang atas itu sehingga panas itu kemudian bisa merata segala macam itu. Kenapa? Karena sejak 2002 begitu fasilitas itu bangun gitu kan. Mm. Sorry, 2002 sejak ketika jam itu dimajukan, penonton Asia itu sangat meningkat, which is perjudian bola juga semakin meningkat di Asia, iya toh? Betul, 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 betul. Yang akhirnya membuat pemasukan atau perputaran uang di Liga Inggris jauh lebih besar. Masuklah Betul. investor-investor itu di sana. Jeder gitu. Hmm, Kalau ya di Italia, Abramovich ya terus apa namanya bukan Qatar apa sih eh apa Arab. bukan Dubai Dubai ha, Dubai. Oh Dubai, oh iya. Itu mereka pada masuk jebret gitu kan. Nah akhirnya terbangunlah fasilitas-fasilitas yang bagus. Pemain-pemain itu digaji dengan gaji yang lumayan. Coba Chelsea zaman Abramovich pertama-tama itu dulu wah kayak apa. Kemudian Manchester City itu wah ngeri itu. Jadi ya sejauh itulah kemudian Liga Inggris bisa bisa menyaingi Serie A gitu. Nah, Hmm. sementara di Italia ya mereka hanya bertahan dengan sponsornya apa sih tim. Hmm. Sponsornya cuma tim itu aja, Serie A tim udah itu aja. Sementara kalau di Liga Inggris kan Barclays masuk, kemudian mereka menerapkan budaya yang lebih ramah olahraga bisa diterima oleh semua kalangan.
Salah satunya adalah Betul. melarang minuman keras untuk jadi sponsor. Iya. Carlsberg, Red Bull itu kan hilang. Kemudian beberapa merek-merek ini juga hilang walaupun judi boleh ya. Eh, Sayangnya itu. nah, sayangnya itu gitu. Tapi ya itu namanya emang emang perputaran besarnya dari situ gitu kan. Sementara di Italia sendiri ya sudah mereka bertahan dengan apa yang ada di dalam negeri aja. Mm-mm. Investor-investor nggak masuk. Nah, yang akhirnya sebagian besar klub Premier League ini bisa mengelola dan bahkan memiliki stadion mereka sendiri. Nah, akhirnya kepemilikan pribadi yang tidak dimiliki oleh Serie A ini memungkinkan mereka untuk melakukan investasi yang gede pada Betul. peningkatan fasilitas, layanan yang dijual juga bagus, infrastrukturnya. Wah, itu ngeri Mm. itu. Sementara Iya. Giuseppe Meazza stadion dua nama itu ya yang ownernya pemilik ownernya milik atau ownernya si pemerintah kota Milan, Mm-mm. wali kota Milan. Nah, itu boro-boro kemudian bisa meningkatkan penghasilan klub gitu. Renovasinya aja susah gitu, Mm-mm. modernisasi stadionnya aja susah. Ya, mereka cuma bilang ini stadion legendaris, jangan diubah-ubah gitu. Buat apa gitu loh. Bodok mereka itu emang Bahkan kalau gitu. nggak salah ada omongan ini terancam ambruk katanya. Oh iya, kalau ya sekarang ya kalau kemudian Koloseum gitu ya dengan struktur yang sedemikian gede kuat gitu kan. Nah, ini San Mm-mm. Siro ya udah berapa eh ya seratusan tahun sih ya. Tapi ya begitu ya ya pasti rontok lah orang nggak direnov gitu. Mm-mm. Penonton semakin banyak itu kan. Nah, itu yang kemudian eh apa namanya bikin klub ini nggak bisa berkembang. Klub nggak bisa berkembang, tapi semua klub ya akhirnya liganya ngedrop gitu. Coba Mm. fasilitas VIP-nya kalau yang di Emirates misalnya atau di mana ya di Emirates Stadium, kemudian di Atau City dia Etihad. Etihad, Mm. di Etihad, kemudian bahkan sekelas Goodison Park punyanya Everton, aduh, Cakep, 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 cakep cakep. itu. Terus lounge-nya itu penonton yang VIP itu kan. eh Mm. di Italia itu kalau kita bisa bayangin ini ya. Kalau kita nonton di tribun yang paling atas di Iya. Giuseppe Meazza itu ya. Ya sorry, sorry itu saya bilangin Giuseppe Bukan San Siro, bukan ya? gitu. Ketika kita nonton di atas, yang ketika kita nonton pemain Inter itu cuma titik-titik-titik Mm-mm. itu harganya sekitar 5 sampai 6 juta Oke. masuk stadion gitu kan. Itu ya tapi pertandingan atau venue-venue pertandingan tertentu. Sementara kalau yang ke bawah itu kan yang di daerah Kurva North segala macam. Jangan salah mereka itu orang kaya loh. Di Mm-mm. bagian Kurva North itu yang belakang gawang yang penontonnya bisa dekat sama lapangan itu harganya 20-an juta, 20-an juta rupiah ya kan. Nah, Us, itu gede kan. mahal Tapi juga. ternyata itu iya mahal, tapi itu bukan sesuatu yang kemudian bisa mengangkat kondisi keuangan klub gitu. Karena mereka harus Mm. bagi bagi hasil dengan pemerintah gitu. Nah, sementara di Liga Inggris restorannya ada toko merchandise yang waduh Betul. kan yang bagus banget. Nah, Mm-mm. fasilitas yang seperti itu kemudian bisa naikin experience-nya penonton dan tambahan penghasilan buat klub. Nah, sekarang di Liga Italia kayak begitu. Mereka masih ber bersenang-senang dengan Il Dolce Far Niente-nya itu nggak mau Sweetness of berubah. apa doing nothing. Sweetness of doing nothing. Nah, akhirnya Serie A ketika dimajukan siang hari, penonton boykot tidak mau masuk stadion. Ya, Waduh. susah karena mereka harus il dolce far niente setelah makan siang bareng keluarga di hari Sabtu atau Minggu. Mm-mm. Begitu. Yeah. Itu yang akhirnya membuat mereka nggak berkembang dan ya memang kalau kita Mm-mm. kita ketahui ya dimanapun yang namanya orang atau perusahaan bisnis ya apapun itulah Mm. eh yang bisa bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi dengan keadaan. Nah, Betul. sementara Italia seperti itu. Contoh sebenarnya ada pelajaran penting waktu 2000 berapa ya?
em, Kon- eh, eh, Conte ya. Setelah selepas Conte berarti Ronaldo masuk, Cristiano Ronaldo masuk ke Serie A ke Juve, Juventus. Hmm. Juventus. Itu kan kemudian apa namanya, sponsor naik, waktu itu apa, Adidas ya, Adidas apa Iya, Nike sih, Adidas, Adidas, Adidas. kan jersinya Adidas itu sponsornya ngasih 50 juta, kemudian Jeep itu ngasihnya gede, kemudian sponsor apa itu Sai Games atau apa itu yang ada di Hmm. punggung itu, kemudian sponsor lengan masuk segala macam itu masuk, itu Banyak akhirnya bisa pokoknya. banyak, dan itu kita lihat kemudian Juve berjaya lagi, kemudian setelah Hmm. Ronaldo cabut, sponsor ikutan cabut gitu. Hmm. Drop lagi. Iya. Walaupun pada saat itu ada kasus plus Valenza itu ya, Hmm. Juve kena juga gitu. Tapi bayangkan seandainya pemain-pemain besar itu Hmm. kemudian tertarik untuk masuk ke Serie A, ada ada faktor why yang besar yang bisa Hmm. mengajak pemain-pemain gede itu masuk gitu kan. Nah, Hmm. Messi contohnya misalnya, Messi dia belum memenangkan apa namanya, liga-liga besar kecuali hanya Spanyol gitu kan. Dia nggak ke Hmm. Liga Inggris, dia nggak ke Italia, dia malah ke Internya Inter Miami di Inter Amerika Miami. Serikat. Miami sama Suarez, apa Luis Suarez itu dan lain-lain begitu kan. Nah, padahal ya ini terlepas dari kemudian kita nggak membahas tentang judinya ya, tapi memang Hmm. hal-hal dalam sepak bola semuanya itu dijudikan gitu. Jadi tendangan Betul. sudutnya apa, pelanggarannya berapa, Hmm. golnya terjadi Semuanya bisa berapa, jadi bahan betting lah gitu. semuanya jadi bahan betting. Bahkan Luis Suarez pada saat Uruguay lawan Italia dia menggigit Giorgio Chiellini Hmm. itu dijudikan. Jadi kenapa kok dia, Wuss. ya, kenapa kok dia menggigit? Karena memang dijudikan gitu. Apa namanya? Baru Betnya adalah, tahu saya. ya, apakah Luis Suarez ini bakal gigit lagi atau enggak gitu. Ternyata gigit gitu kan. Itu Hmm. dijudikan begitu. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya ya, kalau kalau kemudian mau menarik investor ya lakukan apa-apa yang memang membuat investor itu mau masuk. Kalau ia bertahan dengan segala bentuk ketradisionalan dan the beauty of Serie A-nya itu ya Hmm. udah, silakan bernostalgia dengan era-era tahun 2000-an begitu. Iya. Iya, Tapi karena Mas Dias, ada hal menarik nih yang Ana tuh baru inget nih, mm, soal ini ya, ngomongin soal broadcasting tuh ya. Jadi mm, semenjak IPL dibikin tahun 92 itu gitu. Jadi ada sebuah mm, kebijakan menarik dari Sky Sports sebagai pemegang hak siarnya gitu. Jadi kan mm, semenjak IPL itu kan apa semenjak dibikin Premier League itu kan apa salah satu inovasinya kan tadi kan apa tayangnya maju kan gitu pertandingan jadi siang gitu kan yang dimana kan mereka kan mau menggait pasar yang lebih besar gitu. Nah salah satu eh salah satu mungkin siasat dari eh, apa namanya dari official broadcast untuk kemudian tetap bisa menggait penonton stadion adalah mereka tidak menayangkan pertandingan yang tayang di Sabtu jam 4 sore gitu supaya mm, orang-orang datang ke stadion gitu. Itu kalau saya ya. lupa, saya waktu itu dapat dari siapa ya? Pokoknya kalau nggak salah triknya gitu gitu. Jadi apa Ah, secara broadcasting mereka tuh gede gitu karena tayang di apa ya apa jam ramah Asia gitu. Ya mungkin kalau di sini mm, sekitaran jam 8 jam 9 gitu. Sedangkan di sana ramai karena di Inggrisnya sendiri juga tidak ditayangkan itu. Jadi orang kalau mau nonton pertandingannya ya mau nggak mau harus ke stadion gitu. mm, betul betul. Tapi mereka kehilangan pasar dari luar negeri Mm-mm. Itu. gitu. Pasti. Jadi contoh misalnya ya, kalau di Liga Inggris itu eh ini misalnya em, agak lama sih sebelum COVID lah ya, let's say sebelum COVID Ya. itu, di mana Liga Inggris itu berjaya banget, itu rata-rata Mm-mm. kehadiran penontonnya itu 35.800 penonton per pertandingan. Nah, Hmm. sepanjang musim mereka 13 juta, dapat 13.600.000 penonton. Oke. Gitu. Sementara di Serie A sendiri itu sering kosong begitu. Itu yang Oh iya 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 benar benar benar. disayangkan.
Nah, kalau seandainya eh Serie A itu kemudian bisa menghadirkan jumlah penonton yang bagus, itu ya Pak, ya pastinya bagus gitu. Mm-mm. Kalau kalau kemudian bisa membuat apa namanya penonton itu datang lebih banyak ke stadion ini, masih ngomongin stadion sekali lagi, belum Iya. itu siapa kemudian orang di Jepang, let's say, atau di Cina gitu ya, Mm-mm. itu yang kemudian mau bangun jam 3 pagi demi nonton derby di Italia gitu. Berapa kritis nonton gitu kan. Gitu. Tahun ini aja 2000 sekarang 2024 2025 ya. Iya, Ya itu AC Milan itu mendapatkan penonton rata-rata terbaik gitu. Itu di 71.000 cuman gitu. tujuh puluh satu ribu per lima musim. per musim. Dikit kan? Ini What? per pertandingan, per pertandingan, per Oh, per pertandingan. pertandingan. Ya, Dikit per itu. pertandingan. Dikit, dikit. Kemudian Inter nomor 2 itu selisihnya juga dikit, cuman berapa ratus orang, 71.378 eh, penonton. Sementara di Liga Inggris, wah itu ngeri banget, apalagi ada tiket Betul. musiman gitu kan. Mm-mm, iya. Mm-mm, itu sih. Jadi ya, waduh, jauh banget. Iya sih benar-benar. Dan memang kalau ngomongin juga soal kemampuan financial itu ya. Jadi Anda tuh mungkin ada satu hal yang mau Anda highlight gitu ya. Jadi eh Anda merasa ya dan kayaknya Anda yakin Mas Dia juga setuju gitu. Mm. Kemampuan financial klub di tiga terbawah IPL itu setidaknya masih lebih besar ketimbang apa namanya top Yes. 5-nya Serie A. Iya. Dan kita bisa tahu kan, Mm-mm. pemain-pemain di Serie A mau sejago apapun mereka, Betul. kalau dijual harganya murah. Betul, 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 betul. Apa namanya? Jadi Serie A tuh sekarang kalau kita lihat apa beberapa signing-signing keluarnya itu emang harganya tuh agak lumayan anjlok gitu. Ya, makanya kenapa ketika kemudian ada pemain muda gitu yang memutuskan untuk ke Serie A gitu pas lagi masa prime-nya, itu dianggap sebagai penurunan karir gitu karena main di liga aki-aki gitu kan kayak siapa Origi terus Temi Abraham terus siapa lagi tuh yang dianggap ya udah itu kayak liga buangan aja gitu. Iya, iya, bahkan bahkan sekelas Lautaro sendiri itu kan juga sebenarnya dia harganya eh dia dia main bagus loh, tahun lalu top scorer juga gitu Betul. kan. Top Hmm. scorer. Harganya cuma seratusan gitu. Seratusan? What? Ya, 101 juta gitu. Dia tuh ST ya? Ya, mm-mm. Tapi Waduh. bandingkan sama siapa itu? City tuh Jack Grealish yang dia nggak top scorer, ya toh. Iya, mainnya Scorer, biasa aja. mainnya biasa Harganya aja. seratusan juta. Ya, heeh. Kemudian di Copa America, Lautaro kan ini Top eh scorer juga kan? skor juga. Top Iya, scorer juga ya. heeh. Ya. Dan dia mencetak gol kemenangan Argentina kan, sampai Hmm, dikasih betul. selamat sama ucapan selamat sama Messi itu. Itu Hmm. harganya dikit karena apa ya? Karena dia Italia gitu, dan bahkan waktu pemilihan Ballon d'Or kemarin si Lautaro itu kan digadang-gadang, wah ini harusnya Lautaro nih Harusnya, gitu. harusnya. Heeh. Tapi kenapa pemenangnya bukan Rodri, Lautaro gitu, justru Rodri, ya karena alasannya sebenarnya satu, karena Lautaro main di Liga Serie Italia, A. Serie A gitu. Ya, 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 ya. Agak Kenapa nggak kok? adil sih. Karena dia ya it's all about business. Hmm. Bayangin Rodri itu apa namanya? Dia dari Spanyol, mainnya di Liga Liga Inggris, Manchester Ya, City. betul. Gitu, golnya berapa sih gitu kan? Itu Hmm. gitu, bahkan apa namanya? Di kategori-kategori penghargaan Ballon d'Or lainnya, misalnya seperti apa pemain muda terbaik itu Lamine Hmm. Yamal, kemudian
apa kiper itu Yasin, Lev Yasin apa penjaga Yasin baik. Kopa Yasin. Kope Yasin itu Emiliano Martinez, kemudian pelatih Emi. terbaik Carlo Ancelotti gitu kan. Padahal Mm-mm. kalau dibandingkan dengan prestasinya Simone Inzaghi ya jauh lah pada saat itu ya Mm. tahun-tahun lalu Iya. ya. Iya. Klub terbaiknya Real Madrid gitu. Terus Mm-mm. eh, apa ada Gerd Muller Trophy itu Harry Kane Inggris gitu. Mm-mm. Walaupun mainnya di Bayern Munchen gitu kan, walaupun Mm. akhirnya mungkin nggak tahu kutukan Harry Kane ini bertahan sampai kapan ini. Tapi Mas Dias, kalau seandainya misalnya nih, misalnya eh, apa ada klub Serie A yang kemudian akhirnya juara Liga Champions misalnya gitu. Apakah itu apa pamor itu terutama di penghargaan itu akan tetap sama kayak gitu juga gitu, yang akan dipandang hanya Liga Inggris sama Liga Spanyol gitu. eh Nyatanya padahal tahun kemarin itu 2 tahun yang lalu ya Inter dan AC Milan itu masuk di semifinal Semifinal. Iya, Liga iya. Champions. Walaupun akhirnya kemudian Inter kalah gitu kan. Saya ingat tuh waktu itu kita Yang kalah Milan, Internya ke kalah final, juga. tapi kalah juga. Ah, ya tetap kalah juga. Waktu itu kan kita bahas wah dibantai tuh waktu itu sama siapa kita. Wah Iya, dibantai tuh habis tuh Inter selesai tuh Inter. cuma satu Iya mungkin kosong. secara kualitas materi ya Inter kalah gitu. Tapi kalah 1-0 dengan pemain sekelas Erling Haaland dengan waduh yang ngeri-ngeri gitu pemain. Rodri, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva gitu. Ya, itu cuman cuman mereka bisa menang 1-0 ya walaupun mereka juara gitu ya. Tapi tetap aja Mm, klub Italia tidak mendapatkan highlight begitu. Bahkan 2010 Inter juara Liga Champions tapi apa yang terjadi? Justru masuk era kegelapan. mm. Jadi Iya, iya. juara Liga Champions nggak bisa, menurut saya nggak bisa menjadi sebuah indikator klub Italia akan dilirik oleh investor gitu. Kenapa? Karena Mm, juara Liga Champions itu hanya satu one moment apa namanya one moment fenomena aja. Sementara mm. investor itu kan butuhnya continuity. Mereka Oke. invest di Italia, apa yang kemudian mereka dapat gitu. Contoh misalnya eh Oak masuk ke mengambil alih dari Steven Zhang. Iya. Steve ini ngambil alih dari Erick Thohir gitu kan. Nah, Steven Zhang sendiri sebenarnya Suning itu kan akhirnya kena pembatasan investasi juga dari Cina. Nggak boleh invest di Hmm. negara lain gitu kan. Boleh tapi investasinya cuma sedikit. Akhirnya kemudian diambil alih oleh Oaktree gitu. Oke. Kenapa kemudian kok Suning itu sampai akhirnya cabut dan penghasilannya berkurang? Apa? Tidak memenuhi target mereka ya karena mereka nggak dapat dari stadion penghasilan dari stadion. Pun demikian dengan Hmm. Oaktree sampai kemudian memecat barusan itu ya Alessandro Antonello itu karena salah satunya dipecat adalah tidak bisa merealisasikan pembangunan stadion. Tuh, itu Hmm. Yang sampai saat urgent ini pembangunan stadionnya Inter tuh masih jadi wacana ya sampai hari ini. ya wacana doang. AC Milan sebenarnya juga udah nggak betah kan di San Siro gitu. Karena Hmm. penghasilannya gitu kan. Nah, itu Ya. sih yang akhirnya membuat ya susah untuk berkembang. Sementara di Serie A sendiri stadion-stadion eh, milik sendiri itu cuman Juve yang gede gitu. Allianz Iya. itu kapasitasnya cuma 41.000. Gimana coba? Itu milik sendiri paling gedenya aja 41.000. Satu Kecil ribu juga berarti ya. kecil. Kemudian ada Atleti Azzurri di Italia itu Atalanta itu kapasitasnya Hmm. 21.000. Ada Mapei Stadium Sassuolo itu 21.000 penonton dikit banget gitu loh nggak sampai Italia itu paling gede mana? San Siro San Siro tuh sekitar berapa? Meazza lah 75.000 75.000. ya. Which Tapi is itu bukan punya sendiri berarti. juruhan iya Sayangnya itu stadion sih. Kanjuruhan itu kan 70.000 ya Mm-mm. di Stadion Kanjuruhan stadion-stadion di Indonesia itu loh gede loh Betul. gitu Cuma nggak kerawat aja. nggak kerawat ya hancur lagi lah kalau kita ngomongin di Liga Wakanda ini. Iya sih. Tapi emang kalau bandingannya sama IPL sih emang jauh ya. Maksudnya
Terlepas memang beberapa stadion, ya apa beberapa tim tuh masih mempertahankan stadionnya kayak Old Trafford, Stamford Bridge, Anfield gitu. Walaupun Anfield sempat ditambahin gitu ya. Tapi beberapa yang lainnya juga sudah memperbaharui kayak sekarang kan Everton udah ada stadion baru. Terus yang ada stadion baru lagi Arsenal, City, terus Spurs. Spurs tuh wah itu gila sih stadionnya itu. Cuma katanya mahal gitu. Terus mana Nah, lagi yang stadionnya baru ya? Tapi seenggaknya apa kapasitasnya gede-gede gitu loh. Kayak Spurs itu kan sekitar berapa? 70 80 gitu. Terus Emirates juga sama gede gitu kan. Kalau Etihad tuh sekitar 60 ya, kan 60 apa 50 gitu. Apa dan karena itu punya sendiri gitu. Jadi ya punya dampak terhadap keuangan klub gitu kan. Kalau yang terjadi di Serie A kan apa karena punya apa pemerintah gitu. Jadinya ya harus bagi hasil yang itu jatuhnya ini ya bukan bukan impas lagi, jatuhnya malah boncos. boncos, boncos, boncos. Ya. Penghasilan penghasilan tahun ini kan Inter itu minus 4.000 sekian euro ya. Terus Itu apa yang bocor surplus juga. ya, yang surplus itu kalau nggak salah Napoli kalau nggak salah. Oh iya iya iya. Nah, pemainnya murah. Iya sih. Oh, Iya sih. Benar benar gitu. benar. Nah, Bisa itu. tapi kira-kira nih apa yang mesti dilakukan oleh Serie A gitu ya? Kalau seandainya mereka mau apa mau ibaratnya advance lah gitu kan. Apalagi kemudian ya terlepas tadi apa Mas Dias di awal ngomong misalnya penonton pemirsa-pemirsanya yang udah uzur itu udah pada ingat akhirat, ya anggaplah gitu kan gitu. Tapi kan kata kuncinya kan adalah adaptasi kan gitu. Dan salah satu adaptasinya bagaimana kan bisa menggait pemirsa-pemirsa baru terutama Gen Z dan Gen Alpha gitu kan. Dan kayaknya hampir hampir sulit untuk menemukan Gen Z Gen Alpha yang suka sama klub Serie A gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Mungkin salah satunya adalah dengan ini kali apa melepaskan diri dari budaya dolce far niente itu mungkin. Iya, betul itu. Betul. Nah, sekarang ini budaya kita ya. Tapi kalau budaya itu kemudian membawa kerugian bagi perekonomian, let's say ya, ya kenapa harus diterusin gitu? Itu Hmm, salah satunya. Dan itu kan membudaya yang bukan hanya kemudian sekedar, oh iya makan siang kemudian tidur-tiduran, nggak ngapa-ngapain gitu. Bukan hanya sekedar itu sudah mengakar. Jadi mulai dari pemerintahnya sampai masyarakatnya itu begitu. hmm, Itu harus harus diganti betul. Karena kalau nggak diganti, efeknya kemana? Efeknya ke penonton. betul. Penonton datang ke stadion siang hari. Waktu itu kan pernah dicoba tuh. eh Serie Ada A main berapa jam. kali Serie A tayang tuh jam 6 jam 7 Ya, malam waktu sini. hmm, betul. Waktu sini jam 6 jam 7 malam. Tapi penontonnya dikit gitu. Mm-mm. Penontonnya Ada. dikit. Nah, karena penontonnya dikit, penghasilan rendah. Pemerintahnya ngamuk-ngamuk. Ini stadionnya sepi. Udah dimundurin aja. Setelah dimundurin, penonton TV-nya sepi. Nah, ya jadi ya solusinya ya, ya kalau mau ngomong solusi ya pasti pasti ada beberapa pihak yang terlibat harus 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 ini semua dong gitu kan. Harus Betul. semua. Jadi dari penonton merelakan Il Dolce Far Niente-nya di weekend siang itu digeser lah kapan gitu. Mm. Gitu kan. Atau dihilangkan sama sekali mungkin. Itu dihilangkan sama sekali mungkin. Nah, ini kan contoh budaya yang nggak baik soalnya. Nah, kemudian dari situ mereka datang ke stadion berbondong-bondong siang misalnya kan. Nah, kemudian siang hari penontonnya banyak. Nah, stadion ini kemudian jangan di apa tuh namanya? Monopoli sama pemerintah. Iya. Biarkan klub membangun stadionnya sendiri dengan berbagai macam fasilitas. Toh mereka punya duit kalau sebenarnya. Nah, ketika ada pembangunan stadion sendiri, maka di situ investor akan masuk. Investor masuk, duit berkembang, gitu kan? Duit berkembang, pemain-pemain eh, yang bagus mereka akan balik lagi ke Serie Serie A A. gitu. Iya. Contoh Benar. misalnya siapa itu Kyle Walker. Itu Golkar, umurnya udah berapa tuh? 33 apa 30 berapa gitu. Pokoknya itu udah 30-an lah. Ya,
Kyle Walker. Terus abis itu dia masuk Morata. Rata ya walaupun udah abis berantem sama Conceição kan, akhirnya cabut ke Arab. Ke Arab atau ke Turki sih? Lupa aku. Ke Turki, ke Galatasaray. Heeh. Itu kemudian siapa? Wow Cancelo Oh ya, itu kan Cancelo. Heeh. Wow Cancelo itu kan dulu dia di Inter, kemudian abis itu nggak diperpanjang, nggak ditebus karena kemahalan tuh. Selevel Wow Cancelo aja Inter nggak mampu bayar tuh. Waduh. Akhirnya pindah-pindah ke Juve, ke City, ke Ke, Barca, ke Barca, ke sekarang City lagi, sekarang di lagi, Arab. terus ke Milan kan, update hari ini. Oh iya toh, Eh, ya, bukannya Felix itu ya yang ke Milan ya? Felix apa Cancelo ya? Felix ya? Felix. Oh, wow, Felix, sorry. Felix. Wow, Saya Felix. soalnya sebagai fans Chelsea menyesali kepergian itu ya. Hmm, hmm. Oh iya, oh, bener-bener sorry bukan Joao Iya, Cancelo. iya, Felix. Ya Joao Cancelo juga juga gitu dulu sebenarnya dia bisa berkembang juga kalau di Serie A itu. Nah sementara Mm-mm. ada pemain-pemain yang sebenarnya mereka potensial ya. Contoh Lukaku, prime-nya Lukaku dulu, itu ngeri Mm-mm. banget itu. Betul, Walaupun waktu di Everton gitu. di Everton itu ngeri banget. Coba waktu itu dia masuk ke Serie A, wah moncar itu kan. Tapi Mm-mm. ternyata dia masuk di usia-usia sudah uzur habis gitu ternyata gajinya Serie A nggak cukup gaji di Inter nggak cukup cari penghasilan lagi di Chelsea gitu kan nggak laku di Mm-mm. Chelsea balik lagi dipinjam sama Inter itu ya Ya itu Allah. kemudian bikin Serie A ini menjadi masalah yang kompleks ya di tengah persepak bolaan. Kenapa kok saya Mm-mm. bandingin sama Liga Inggris karena memang dulu di tahun 90-an kemudian 2000 awal itu ya Liga Inggris dengan Liga Italia ya kebanting banget gitu. Tapi karena mereka mau melakukan perubahan, mereka mau Dan beradaptasi, perubahan itu cukup radikal gitu. betul perubahannya perubahan radikal. Itu perubahan yang ngeri banget itu ekstrim sih. Mm-mm. Tapi kok nggak dikatain Liga radikal ya waktu itu ya. Itu kemudian bisa menciptakan atmosfer Liga Inggris yang seperti sekarang kita saksikan ini, Mas Bram. Betul. Iya. Nah, dan apa namanya? Ya, sebenarnya kan banyak faktor-faktor lainnya yang kemudian akhirnya kemudian membuat Serie A tuh udah nggak ini lagi ya. Salah satunya kan soal krisis ekonomi. Tapi anggaplah krisis ekonomi itu anggaplah disaster lah gitu kan. Dan disaster itu kan nggak bisa kita ini kan. Gitu. Tapi memang budaya soal itu tadi sweetness of apa doing nothing itu yang kemudian jadi salah satu hal yang cukup mengganggu di Serie A gitu ya. Karena Hmm. dari budaya inilah kemudian klub yang harusnya bisa dapat pemasukan lebih gitu ya, apa namanya dengan Ya, menggeser jam tayangnya lebih siang gitu untuk menggait pasar yang lebih luas gitu, terutama pasar Asia. Yang sebenarnya pasar Asia itu lumayan secara untuk broadcasting ya itu gede gitu, tapi karena apa Serie A dengan culture-nya ngotot untuk tetap tayang sore hari waktu sana gitu ya. Akhirnya kemudian berdampak pada siaran di Asia yang ya jam jam 12 malam, jam 2 gitu ya. Apalagi kemudian kalau bicara soal persaingan ya. di Serie A gitu ya, apa dalam hal taktikal gitu ya. Itu agak lumayan jomplang gitu. Maksudnya dibanding Liga Inggris yang kalau kita lihat hari ini gitu ya, per, apa persaingannya tuh cukup apa ya, cukup egaliter gitu ya. Ya nggak sama persis tapi setidaknya merata lah gitu. Jadi kita tuh bisa menyaksikan laga-laga seru yang kalau kata orang mungkin di atas kertas tuh dibantai atau apa, tapi ternyata menghasilkan pertandingan-pertandingan yang seru gitu. Sedangkan di Serie A secara apa karena kemampuan finansialnya itu kemudian jomplang gitu, akhirnya kemudian berdampak pada bagaimana kemudian permainan yang di persaingan yang ditampilkan gitu ya, karena tidak mampu bersaing secara seimbang gitu ya, jomplang gitu. Ya, sementara kalau di Serie A tim-tim sekelas Lecce itu bisa apa sih sekarang gitu? Mm. Dibandingkan Nottingham Forest ya, perbandingan Lecce sama Nottingham Forest itu kan ya nggak bisa disamakan walaupun mereka juga klub yang
sering naik turun gitu kan. Tapi kan Mm, eh kita bisa apa kita sering saksikan kayak sekelas Leicester, kemudian eh Brighton Hove, mm-mm. kemudian sekarang ada klub papan bawah bahkan yang mereka itu bisa merangsek ke atas gitu. Kalau di Liga Italia paling kejutannya so far Bolonya ya doang di Bolonya aja musim tahun kemarin. lalu. Mm-mm. Bolonya tahun lalu. Mm-mm. Mungkin ada Atalanta juga ya, tapi Atalanta kan juga dia sudah bersaing di Serie A itu udah lama banget gitu kan. Betul. Itu sih jadi ya eh, pemerataan strategi, kemudian pasti kemampuan finansial mempengaruhi pemain. Bahkan Brighton Hove and Albion itu kan ownernya seorang matematis itu, maksudnya orang-orang Iya, orang yang memahami benar-benar. statistik banget. Jadi dia memproduksi pemain memenuhi standar-standar khusus, habis itu dijual. Klubnya kaya, dapat duit banyak, tidak digunakan untuk membeli pemain baru, tapi digunakan untuk bangun fasilitas. Wah itu keren banget sih. Betul, betul, betul. Gitu. Itu yang kemudian Itu. membuat Italia. Coba pemain akademinya Inter itu. Coba pemain akademi klub-klub besar yang seperti apa yang kemudian bisa langsung moncer ada berapa biji gitu kan. Beda Mm-mm. dengan di Liga Inggris gitu. Nah itu Iya, benar. ya mereka harus pahami ya wah gitu sih. Iya, iya. Apa akademi itu sih penting ya, karena kalau ngomongin soal akademi tuh banyak kemudian tim-tim di Inggris gitu yang kemudian bisa menghasilkan pemain-pemain yang wah gitu. Bahkan saking kemudian klubnya udah nggak bisa nampung karena mungkin kebanyakan gitu ya. Akhirnya mereka mencari peruntungannya di klub-klub lain gitu ya. Mungkin kalau di Chelsea ada kasus Eddie Nketiah yang kemudian akhirnya mencoba peruntungan di Arsenal. Terus ada apa namanya salah satu produk Hmm. akademinya yang cukup moncer tuh Mason Mount yang akhirnya mencoba peruntungan ke Manchester Merah walaupun kayaknya belum beruntung gitu kan. Terus apa namanya di City ada Cole Palmer, ada Phil Foden kayak gitu. Ada Jamal Musiala juga yang dulu akademi City juga gitu ya. Jadi apa namanya perbedaan itu juga ini sih. Oke, Mas Dias, untuk menutup diskusi kita malam hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan untuk apa? Mungkin imbauan untuk para fans-fans Serie A gitu ya, yang mungkin tadi kata Mas Dias udah waktunya ingat akhirat itu mungkin. Iya, jadi sebenarnya dari Serie A ini kita bisa ambil pelajaran ya. Ya, ya, oke. Ya pesan buat tifosi Serie A ya, kita ambil pelajaran aja lah dari liga kesukaan kita ini, liga favorit kita ini bahwa eh, yang bisa bertahan itu bukan yang kuat, tapi yang bisa beradaptasi. Tentunya kalau kita implikasikan pada kehidupan kita sehari-hari, ya dunia ini terus bergerak, dunia terus berubah. Kalau kita stagnan, ya mungkin kejayaan itu hanya akan bertahan berapa lama sih? Karena setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan masa dan perubahan zaman, ya siap-siaplah kita yang akan tergilas oleh zaman. Gitu, Mas Oke, Bram. oke, Mas Dias, matur nuwun untuk apa obrolannya malam hari ini ya. Ini luar biasa kita ngomongin soal apakah seri A masih laku gitu ya dan apa yang membuat dia tidak laku sekarang gitu ya. Dan semoga ini juga bisa menjadi hikmah bagi kita semua ya bahwa Heeh, kita harus bisa beradaptasi dalam keadaan apapun gitu ya. Karena yang menang bukan yang kuat tapi yang heeh, adaptif gitu ya. Oke, Mas Tias, terima kasih dan heeh, pemirsa juga betul, terima betul. kasih. Anda juga bisa nonton episode lainnya, ada Polytalk, ada The Constructor juga gitu ya buat yang suka F1 gitu. Dan saya Pramasta pamit dari diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.